5 hal yang perlu kamu tahu sebelum beli saham untuk dividen investing. Satu, pilih saham yang punya dividen yield lebih dari 6%. Kenapa? Karena kalau dividen yield-nya kurang dari 6%, mendingan kamu taruh duitmu di obligasi negara, FR, atau sukuk yang memberikan imbal hasil 6%-an juga. Dan resiko fluktuasinya tuh malah lebih kecil. Nah, gimana kalau kita beli saham yang dividen yield-nya tuh cuma 1%-an, tapi valuasinya murah, atau mungkin tren harga sahamnya naik? Perlu dibedain nih tujuannya. Kamu mau dividen investing untuk mendapatkan penghasilan dari dividen atau mau dapat penghasilan dari tren harga saham? Kalau kamu dapat penghasilan dari naiknya tren harga saham, berarti kamu trading aja. Pakai strategi super trader. Tujuannya untuk mencari harga saham naik. Tapi kalau ada dividen, sifatnya bonus aja. Malah kadang-kadang kita exit sebelum dividen kalau trading. Kenapa? Supaya nggak kena dividen trap. Nah, kalau carinya emiten yang valuasinya murah gimana nih? Tapi dividennya kecil loh. Ya udah, kamu jadi value investor berarti. Bukan dividen investing. Tujuannya beda. Kalau value investing tujuannya buat dapetin saham yang valuasinya murah dan masih ada potensi harga sahamnya tuh naik ketika dia nanti jadi overvalue. Nah, kalau tujuannya dividen investing menurutku sih ya cari aja memang perusahaan yang dividennya itu tinggi. Jangan dicampur adukan sama strategi lain. Kenapa sih kita ngelihatnya dividen yield bukan dividen payout ratio? Dividen yield artinya dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga sahamnya. Sedangkan dividen payout ratio itu artinya laba yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham dibandingkan dengan keseluruhan laba perusahaan. Nah, sebagai investor retail yang jadi fokus kita kan keluarin duitnya itu pas beli saham berdasarkan harga saham saat itu ya. Nah, jadi fokus kita tuh sebenarnya lebih ke dividen yield-nya. Bukan dividen payout ratio-nya. Kenapa? Karena modal yang kamu keluarin itu ya buat beli harga sahamnya itu. Bahkan perlu banget, penting banget nih memperhatikan personal dividend yield. Artinya gini, kalau satu perusahaan bilang, oh dividen yield-nya itu 10%. 10% tuh dari harga berapa? Bisa jadi harga kamu beli itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dipakai oleh perusahaan itu ketika melakukan publikasi. Nah, kalau hargamu lebih rendah dibandingkan harga perusahaan dalam menghitung dividen yield, artinya yield kamu tuh lebih gede loh. Sebaliknya, kalau hargamu itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dipakai oleh perusahaan saat menghitung dividen yield, maka yield atau imbal hasilmu yang didapat dari dividen itu sebenarnya lebih gede secara percentage. Aku kasih contoh ya. Ada satu perusahaan, harga sahamnya 10.000 ketika dia mengumumkan dividennya. Dan dividennya 1.000 per lembar saham. Berarti dividen yield-nya kan 10%. Nah, kalau kamu punya saham dari perusahaan tersebut pas harganya dulu masih 5.000, maka dividen yield kamu itu sebenarnya 20% loh. Sebaliknya, kalau kamu udah punya sebelumnya di harga lebih tinggi 20.000, maka dividen yield kamu sebenarnya cuma 5% aja. Jadi penting banget buat ngeliat dividen per lembar saham dibandingin dengan harga beli saham kamu. 2. Hati-hati pas hari penghitungan dividen besoknya atau disebut dengan ex-date. Itu harga saham pasti turun. Sebesar dividen yield-nya bahkan kadang bisa lebih besar. Artinya kalau dividen yield-nya 10%, harganya bisa jatuh sekitaran 10-15%. Nah, ini yang disebut dengan dividen trap. Orang yang bilang nggak ada dividen trap, mungkin dia nggak pernah beli saham atau memperhatikan saham yang dividennya gede dan besoknya tuh jatuh. Mungkin dia beli saham yang dividennya tuh cuma 1%-an aja. Jadi kalau dividen 1% doang, itu harga saham nggak turun signifikan. Paling turunnya juga cuma 1-2%. Bahkan investor cenderung males buat profit taking gara-gara dividen yang cuma 1%-an doang. 3. Don't mix up trading with dividend investing ya. Trading ya trading aja, fokusnya harga saham. Kalau hari come date atau hari penghitungan dividen, biasanya M-Trade itu malah review sell. Tujuannya apa? Supaya nggak jatuh kena dividen trap keesokan harinya. Jadi dividen buat trader itu bonus. Seperti halnya kenaikan harga saham buat dividen investor itu bonus juga. 4.
Kalau mau beli saham high dividend, kamu mesti siap duitmu itu diam di portfolio sahammu itu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun dengan fokus dapat dividen gede. Dan jaga-jaga kalau harga saham masih belum kembali seperti semula sejak kamu beli saham untuk dividen. Hal ini aku lakukan pas dividen investing PTBA di 2023 dapat cuan dividen yieldnya tuh 28%. Dan aku biarin sampai 2024 dapat dividen lagi. Kalau dari modal 2023 aku dapat sekitaran 6% di 2024, dan dari modal baru 2024 aku dapat sekitaran 13%. Jualnya kapan? Jualnya kalau harga saham udah naik lebih tinggi dari harga beli aku, atau ya kalau uang dingin banget aku biarin aja sih meskipun dia udah BEP, tujuannya supaya bisa dapat dividen lagi tahun depan. 5. Siap dengan resiko. Manajemen perusahaan yang rajin bagi dividen itu belum tentu bagi dividen terus ya. Contohnya kayak Demas. Dia tuh rajin bagi dividen terus, tapi di 2024 dia nggak bagi dividen. Nah, mau belajar lebih lanjut tentang value investing dan dividen investing dan saham-saham apa aja yang banyak bagi dividen, langsung aja cus ke sini ya.